Wild itu nggak ada yang nebak. Semua bilang nggak mungkin menang, tapi nyatanya menang. Kenapa? Orang sadar Get Wild benar. Ya, Itali udah tutup ya. Polandia, Jerman, Inggris, Jepang, Australia, semua sudah sadar. Singapura kemarin ya diancam mau dibom ya sama Islam, saudara ya. Bahkan diteror sama Indonesia ya, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Ya kan? Coba mereka itu saudara, mereka itu anak-anak remaja, saudara ya, baru umur 17 tahun, 18 tahun ikut IDF, masih bocai, saudara ya. Seumuran Miracle itu, seumuran anak saya itu loh. Anak saya umur 15 tahun ya, kemarin ulang tahun tanggal 28 ya. Anak 20 November 2 hari yang lalu ulang tahun. Seumuran anak saya mereka, saudara ya. 2 tahun kemudian ya, bayangin ya, saya ngelihat Miracle kemudian nanti wajib militer, misalnya, kasihan saudara ya. Mereka masih main-main begitu ya, masih nari-nari, bikin TikTok ya. Karena mereka memang anak-anak teenager. Ya kasihan ya, disuruh perang, coba bayangin. Kalau anak di bawah 17 tahun nggak boleh, mereka diajarin belajar yang benar. Tapi mereka ini diajarin untuk mempertahankan negaranya dengan benar, bukan dengan brutal kayak Hamas. Ya, bunuhlah orang ya. Mereka tidak diajari membunuh orang Palestina. Mereka diajari untuk defense. Ya, bukan untuk tidak diajari untuk bunuh, enggak, saudara ya. Di Israel ini, saudara ya, kalau Anda lihat, ya, kasihannya saudara ya, sandra-sandra ini ya. Yang Palestina kasihan nggak? Enggak lah, mereka kan di penjara karena mereka bunuh, saudara. Nanti ya tak tunjukkan ya. Nah, ini saudara lihat ya. Ini lihat saudara ya. Mereka selalu standby. Waktu mereka ngeladeni di kafe pun mereka bawa senapan otomatis mereka Uzi ya, saudara ya. Ya, waktu mereka di ini pun mereka bawa senapan otomatisnya mereka. Di kafe ini pelayan kafenya, saudara. Senapan ada macam-macam, mabok tembak. Enggak ya, saudara ya. Ini berjaga-jaga supaya kalau tiba-tiba Hamas masuk, mereka sudah ready, saudara. Bayangin, saudara. Nanti ada foto lain di pantai. Sayang saya kemarin itu yang mau motret nggak enak ya. Di pantai pakai bikini, saudara ya. Pakai bikini, mereka bawa senapan gitu sambil gandeng anak-anaknya, saudara. Ini pakai bikini jalan ya, saudara. Aduh, itu saya bilang, kamu kesannya tentang Israel apa? Saya bilang wonderful. I see beautiful bikini woman with Uzi. Dengan senapannya mereka. Aduh, ini ngomong-ngomong, ketua kita mana nih Pak Santi Amar? Ini kok belum masuk ya, ketua kita ya. Saya mau tanya update-nya. Bentar, ketua kita. Ini saudara sambil boleh ya, nanti ini yang siapa yang mau komentar boleh ya, saudara ya. Kita lagi cerita bahwa nubuatan Nabi ke-26 ya, 2024 adalah kehancuran Islam ya, terbukti ya. Sudah tergenapi kan? Dengan kejadian-kejadian kemarin, demo-demo yang biadab itu, pro Hamas itu ya di seluruh dunia, buat mata dunia itu terselik. Biadab ini agama. Kemenangan Get Wild itu nggak ada yang nebak. Semua bilang nggak mungkin menang, tapi nyatanya menang. Kenapa? Orang sadar Get Wild benar. Ya, Itali udah tutup ya. Polandia, Jerman, Inggris, Jepang, Australia, semua sudah sadar. Singapura kemarin ya diancam mau dibom ya sama Islam, saudara ya. Bahkan diteror sama Indonesia ya, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Ya Pak Raja Uti. Suara. Ya, iya, oke. Jadi ya sambil Pak Paul siapin bahan-bahan video ya, atau apa ya. Saya mau komentari debat tadi pertama dulu Pak Paul. Tadi saya nonton dari awal sampai akhir. Wah, seru-seru.
Tadi kan sore-sore kan Bu Ana kan kirim WA ke saya, Pak mau debat dengan Pak Pendeta MYM kan gitu. Waduh, ini serius nih. Saya sendiri nggak percaya tadinya Pak Paul gitu. Tiba-tiba mendadak ada debat gitu. Terus saya lihat, wah ini kayaknya serius nih. Saya juga tadi pikir, wah bisa kalah di Pak Paul nih nanti nih dengan Pak MYM dalam soal teologi gitu kan. Nah, saya ikutin dari awal perdebatan itu. Ya akhirnya hipotesisnya beliau mengatakan bahwa Tuhannya Israel berbeda dengan Tuhannya orang Kristen, dia nggak bisa buktikan Pak Paul gitu. Nggak bisa dia buktikan sama sekali. Kalau Pak Paul bisa buktikan ya buahnya, yaitu adalah apa? Adalah kasih. Itu kan Pak Paul kan pengikut yang membuat dia sama gitu. Tapi secara teologis dan secara doktrin, Muriwali nggak bisa membuktikan Pak Paul. Bagaimanapun juga. Tadi saya lihat, saya pelajari. Jadi saya juga banyak belajar dari perdebatan tadi Pak Paul. Kebetulan dua-duanya sama-sama pengetahuannya level di atas S2 lah ya, doktoral. Jadi menurut saya juga banyak belajar kan. Ini kan bukan bidang saya Pak Paul. Tapi saya juga banyak belajar teologi tadi dari Pak Paul dan dari Pendeta Muriwali juga. Ya dalam hal ini ya saya bilang, meskipun saya orang reform Pak Paul, tapi saya bilang Pak Paul jauh lebih unggul. Pak Paul lebih menghafal Alkitab. Nah ternyata Pak Muriwali tadi nggak bisa hafal Alkitab langsung. Sementara kan dalam perdebatan seperti tadi kan butuh cepat gitu. Tadinya itu saya agak sanksi juga dengan moderatornya si Pak siapa namanya itu ya Albert itu juga Rumampu. ah Albert Rumampuk, dia kan juga kan agak, saya pikir tadi dia bias dengan reform. Kalau dalam perdebatan begini kan kita harus netral Pak, supaya bisa dapat ilmunya yang benar gitu, bukan karena eyel-eyelan, bukan seperti itu gitu. Tapi akhirnya Pak Albert Rumampuk sendiri pun akhirnya justru dia malah terkesima dan agak sedikit dia mengakui apa proposisi-proposisi yang tadi Pak Paul ajukan gitu. Nah, jadi menarik sekali perdebatan tadi Pak untuk orang yang mempelajari teologi. Jadi berbahaya sekali kalau kita mengatakan bahwa Tuhannya Israel berbeda dengan Tuhannya orang Kristen. Itu dipakai sama orang sebelah itu untuk menggiring opini atau mempengaruhi pemikiran di orang Kristen untuk ikut-ikut apa? Ikut-ikut mengutuki Israel. Padahal kita memiliki Tuhan yang sama gitu Pak Paul. Justru orang-orang Kristen bukan hanya orang awam seperti saya, beberapa pendeta seperti yang kemarin itu ya sebut aja lah namanya karena udah beredar di media sosial ya, Florian, orang-orang PGI, belum lagi Yongki Karman dari STT, itu mengatakan Israel menjajah. Nah itu dalam beberapa grup-grup lain saya juga berdebat gitu, tapi dalam tertulis ya, mengatakan bahwa ini pendeta-pendeta ini apa nggak ngerti geopolitik, tidak ngerti sejarah, padahal mereka sangat menguasai perjanjian lama ya Pak Paul ya, sejarah perjanjian lama harusnya mereka nggak boleh ingkari Pak, apa yang terjadi 4.000 tahun yang lalu gitu. Ini pada mengerti atau tidak gitu. Justru malah terbawa kepada framing Tribun, framingnya TV OON sama framingnya media-media hoax yang ada di Indonesia, media-media propaganda. Nah, tapi ya kalau kita lihat sekarang di Eropa sudah ada perubahan Pak Paul. Jadi saya melihat demo-demo pro-Palestina sudah mulai menghilang, bahkan banyakkan demo Israel sekarang ini. Bahkan sekarang itu dengan adanya bayi yang masih berumur 5 bulan dibebaskan oleh Hamas, nyatalah bahwa Hamas itu betul-betul organisasi teroris gitu Pak Paul. Teroris betul-betul biadab gitu. Anak bayi umur 5 bulan tahu apa gitu. Masih ditahan. Nah, ini membuktikan kepada dunia. Terus mungkin tadi pada waktu Pak Paul sedang berdebat, tadi saya lihat ada berita, ada penembakan ya, 3 orang minimal meninggal itu Pak, ditembak sama Hamas di halte bis di Yudea Samaria, mungkin di tepi barat. Ya. Jadi dalam kondisi gencatan senjata pun, teroris Hamas ini melakukan pembunuhan Pak Paul, menembaki warga sipil juga begitu. Nah, kita lihatlah ada perpanjangan gencatan senjata mungkin 7 atau 9 hari ke depan demi pembebasan sandera ini ya. Israel bukan mementingkan pemusnahan orang Hamas sebenarnya, dia mementingkan supaya orang-orang sipil yang disandera itu supaya bisa segera dibebaskan pelan-pelan gitu. Nah kita lihatlah, tetapi yang perlu diingat
sudah sandera semua dibebaskan, Israel harus mengontrol keamanan di wilayah itu, Pak Paul. Tidak bisa lagi dibiarkan itu daerah tak bertuan istilahnya. Kemudian diambil alih oleh Hamas. Nanti peristiwa yang sama di masa yang akan datang akan akan kembali apa ya Pak Paul ya? Kembali terjadi lagi gitu. Jadi ya jangan kasih kendor Israel, gaspol terus. Silakan Pak Paul. Betul ya, saudara. Apa dasarnya mengapa dunia memihak Israel, saudara? Orang maju, orang-orang negara-negara maju. Karena historis tadi, saudara. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak boleh convert menjadi Kristen yang Trinitas itu, nggak boleh, saudara. Begitu orang Yahudi convert jadi Kristen yang Trinitas, mereka nggak boleh sunat, saudara. Karena itu ada di dalam itu ya buku tadi ya yang saya tunjukkan ke Anda. Ya, itu harus jadi gestor masalahnya. Ya mungkin kalau dari UI atau Untar atau universitas ternama Anda bisa akses ya dengan kamus Anda. Ya. Karena ketika undang-undang itu dikeluarkan, undang-undang anti Yahudi itu ya saudara, itu kan antisemitik pertama kali kan. Itu mereka nggak boleh disunat. Ya, ini saya tunjukkan saudara ya. Sebagian ya saudara ya. The Jews and Roman Law ya, Solomon Greisel ya. Ini ya, saudara ya bukunya ya. Lihat ya. Ada dua hukum ya, Theodosian Code dan Justinian Code. Ya, mereka menyatakan dengan jelas bahwa orang Yahudi ini ya adalah pagan dan heretik, saudara. Dibalik ya, di framing sama orang Trinitas, saudara ya. Dan lihat ini, saudara ya. Orang-orang pagan, yang orang Kristennya ini yang Trinitas, malah menganggap bahwa Yudaisme adalah agama yang dingin, ya agama yang sadis, ya agama sadis. Mereka berkata bahwa sunat adalah barbar, ya. Dan makanya dilarang, saudara ya, nggak boleh ya, saudara ya. Terus Anda lihat ya. Ini ya hukumnya tadi dua ya. Tahun 438 dan 534 ya, Theodosian Code sama Justinian Code. Ngeri saudara ya. Ya, close ya, the negative statement by Theodosius I tahun 393 ya, katakan sufficient established that the sect of Jews is forbidden. Ya. Nggak ada larangan tapi dilarang, nggak ada larangan tapi dilarang. Udah nggak usah diomong, nggak usah pakai tulis, pokoknya dilarang secara umum. Dilarang saudara ya. Padahal itu adalah tradisi mereka. Kalau orang Kristennya convert jadi Trinitas, ada nggak negara Israel hari ini? Nggak ada, saudara. Makanya nggak boleh. Mereka tidak boleh jadi Kristen yang Trinitas. Anda tidak mengubah Tuhan mereka, seperti framingnya Muriwali kan. Salah, dia muter-muternya di situ. Enggak, saya tidak pernah mengubah Allah mereka. Kalau Muriwali kan, Yesus harus Allah. Enggak, saudara. Biarlah Yesus yang memperkenalkan diri kepada orang Yahudi sendiri sebagai Allah. Kita menuntun supaya mereka bisa diselamatkan dengan mudah, dengan kasih karunia tanpa mereka harus ngotot melakukan Torah lagi. Torahnya adalah sebagai identitas bangsa mereka, tetapi ya Torah bukan menjadi patokan keselamatan lagi. Tetapi kan orang Yahudinya sebagian menolak. Ya sudah, mereka harus hidup dengan Torahnya mereka mati-matian. Ya kan diperbudak oleh Torahnya mereka. Kalau enggak mereka nggak bisa selamat. Mereka bisa nggak selamat? Bisa, asal mereka melakukan Torah dengan itu tadi ya, dengan percaya segenap hati. Bisa, saudara. Ya, karena Torah itu adalah Yesus, Mesias, ya kan? Oh, sudah lihat ya. It's enough for our purpose to point out that prohibition of circumcising non-Jews. Ya, orang-orang itu sudah nggak boleh lagi. Jadi budak-budaknya orang Yahudi itu udah nggak boleh disunat lagi, saudara ya. Ya, and maintain it not possible. Jadi susah, tapi nyatanya sudah dilakukan, saudara ya. Ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Ada yang gereja, sinagog mereka ya, sinagognya mereka dibakar, ya. Namanya
Ya Konstantinnya sendiri ya, di zamannya Konstantin ada banyak gereja dibakar, ada sinagog yang dibakar, saudara ya. Coba bayangin saudara, bagaimana mereka mau percaya kepada Yesus yang disembah oleh Konstantin dan disembah para bishop ini, saudara. Kalau mereka diperlakukan seperti ini. Ya, ada Bar Shalma ya. He get a small force, like-minded monks, and move through the Palestine, burning temples and synagogues. Ya, ngerti ya saudara ya? Dan dia dianggap sebagai orang suci, bagi orang Kristen. Bukan karena Martin Luther saja, saudara, salam. Makanya ya, bacaannya kurang luas Muriwali itu ya. Dia kacamata kuda belajarnya, saudara. Ya, dia harus buka. Ya. Ini nanti di yang selanjutnya ada lagi ya, yang mereka nanti dianggap poisons the well ya. Ada 4 hal ya katanya, 4 hal. Mereka dianggap meracuni sumur-sumur, ya, terus mereka dianggap sesat dan segala macam, saudara ya. Waduh, banyak sekali saudara ya. Nah, ini Muriwali, nanti kita waktunya kurang soalnya saudara. Kalau waktunya cukup, mana ya, bentar ya. Teori antisemitik teori. Nah ini ya. Kayaknya kemarin sudah pernah saya kasihkan ke Anda ya. Ini ya kayaknya ini ya saudara ya. Have riots ya, bukan ya. Ada have riots. Ada 4 hal ya saudara ya. Ada 4 hal termasuk dalamnya ini ya, membakar sumur itu ya, ngeracunin sumur. Mana ya. Nah ini ya saudara ya. Ya, ada 4 hal saudara ya. Sama mereka saudara dianggap membunuh, dituduh membunuh. Kedua, mereka dianggap dituduh meracuni sumur, orang Yahudi ini. Ya, medieval expulsion, ya kan? Mereka dalam medieval expulsions, ya. Lalu mereka dituduh, oh ini kamu ini rentenir lintah darat. Wah, mereka dianggap lintah darat, saudara ya. Wah, ngeri saudara ya. Nah, atas dasar 4 hal inilah kemudian terjadi antisemitik di dalam orang Kristen. Ya, walaupun mereka dihabisin sama orang Islam lebih kejam lagi ya, zamannya Muhammad termasuk ya. Oh, kejam sekali mereka dibantai di Madinah itu ya. Sama di Afrika Utara di zamannya Ottoman ya, mereka dibunuh ya. Makanya Maimonides bilang, siapa bilang orang Islam baik sama kita? Belum pernah sepanjang sejarah kita diperlakukan dengan hina seperti ini oleh bangsa manapun. Hanya orang Islam inilah yang menghina kita. Ya saudara ya. Ngeri saudara ya. Jadi itulah sebabnya lebih banyak orang Yahudi ya yang menjadi Kristen, percaya pada Yesus Masih, tapi bukan yang Trinitas. Tadi kalau bilang itu Yahudi yang jadi Kristen, berarti nggak selamat dong, kan dia nggak percaya Trinitas. Ya, Mesianik itu ya, udah Mesianik yang dikehilat, bukan yang Jewish wannabe ya, bukan ya. Tapi Yahudi yang benar-benar percaya Yesus Masih banyak, saudara. Nah kalau versinya Muriwali gimana tuh orang-orang itu? Dan orang-orang ini masih memelihara Torah, ya. Ajaib ya, saudara ya. Nah, jadi itulah masalahnya Muriwali di sana. Dan inilah seluruh dunia mengerti ini, saudara. Negara-negara maju belajar, nggak pakai kacamata muda. Muriwali kacamata kuda kayak orang Islam. Cara belajarnya kacamata kuda. Makanya Kristen Trinitas itu kayak Islam, saudara. Nafas, spiritnya Kristen Trinitas, Kristen dogma itu seperti Islam, saudara. Perang salib, tadi Muriwali menyangkal kan. Tapi kenyataannya perang salib itu menghasilkan pasukan suci, saudara. The Saint Templar. Masa mau ditolak, saudara, The Saint Templar? Itu sudah ada di dalam juklaknya gereja. Bahkan diakui sama diakui sama Martin Luther. Bahkan diakui sama Robert Spencer pun mengakui, saudara, ya kan? Wah, itu pasukan suci. Kalau saya bilang itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Jadi nggak bisa diakui karena itu yang mengeluarkan paus, pimpinan tertinggi agama Katolik. Belum ada Protestan saat itu, saudara. Itu dilakukan atas nama Yesus Kristus, atas nama Bunda Maria. Ya, saudara ya. Dan itulah Kristen saat itu yang namanya Kristen. Belum ada Protestan, saudara. Tapi Martin Luther pun menyetujui itu. Bahkan dia mengulangi hal yang sama. Ya, Martin Paul, ya. Jadi gini Pak Paul, tadi juga saya agak di situ ya bukan apa-apa sih. Saya mengagumi Pak Muriwali. Tapi pengetahuan geopolitik, pengetahuan sejarah dan pengetahuan budayanya saya kira masih kurang Pak itu. Jadi
Ini ada beberapa informasi seperti misalkan dia mengatakan bahwa Hitler persekusi dan membantai Yahudi itu karena filsafatnya Nietzsche gitu. Tapi setahu saya kalau mungkin Paul bisa buka jurnalnya ya, jurnal di seperti ini ya, jurnal di J-Store, bahwa dulu justru ajarannya Martin Luther itu digunakan kebenaran oleh Hitler itu untuk ini, untuk melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi. Memang ada masalah teologis sebenarnya dari Martin Luther terhadap ini ya, terhadap Yahudi, karena yang disebut kalau kita bilang itu ya namanya inilah, karena Yahudi tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, Pak. Akhirnya ya itu timbul tadi yang Pak Paul katakan itu, waktu perdebatan tadi, bakar rumah mereka, tutup sinagoga mereka, segala macam yang tadi Pak Paul katakan itu kisahnya dalam jurnal itu. Tapi memang itu pernah memang nyata Pak Paul gitu. Saya juga pernah membacanya gitu. Jadi ada semacam rasa kecewa dari Martin Luther terhadap kaum Yahudi ini karena tidak terima Yesus itu sebagai juru selamat, itu mengatakan bahwa ya mereka ini apa namanya ya pantaslah dipersekusi gitu. Nah, itulah yang digunakan oleh Hitler ketika dia bangkit sebagai sebuah kekuatan politik di tahun 1920-an, mulai dia menanamkan rasa benci terhadap kaum Yahudi. Nah, itu kalau di dalam bahasanya awamnya orang Jerman bilang Judensau gitu ya. Anak yang mengingkari mengingkari ibunya, mengingkari akar keturunan, akar sejarahnya, karena ya kalau bicara soal, perspektif saya bukan teologi Pak Paul, perspektifnya sejarah. Jadi kalau kita melihat sejarah kekristenan ya mau tidak mau kita nggak bisa lepas dari ya, akar sejarah Yahudi gitu, akar sejarah ajaran ketuhanannya ya Yahudi gitu Pak Paul. Jadi itu tadi kurang dari Pendeta Muriwali ya. Kalau soal teologi saya akui dia fix dan firm gitu ya. Tapi karena dia kurang pengetahuan geopolitiknya, ya akhirnya gampang terbawa oleh propaganda orang RT 6 ini, propaganda dari Tribun, propaganda dari TV OON, propaganda-propaganda yang mengatakan bahwa Israel itu tidak mengikuti ajaran Yesus karena melakukan pembunuhan terutama terhadap bayi dan anak-anak. Apakah Pak Pendeta Muriwali tahu bahwa justru Hamas ini menggunakan rakyat sipil itu sebagai tameng hidup gitu? Nggak percaya, tadi sudah saya bilangin. Saya nggak percaya. Dia nggak percaya. Nah itu dia Pak, saya heran kan? itu. Kenapa dia nggak percaya? Apa dia nggak pernah lihat YouTube apa gitu kan? Aneh Pak tadi. Iya, dia katanya nontonnya media internasional, tapi nggak ada media internasional. Adanya cuma BBC saja media internasional yang memojokkan Israel. Ya, justru media sama TV One pasti Muriwali nontonnya itu. Nah, itu jadi apa dia terbawa sekali dengan propaganda itu. Apakah dia lupa bahwa di bawah rumah sakit Al-Shifa dan rumah sakit Rantisi itu ada terowongan semua, dan ini saling berkaitan satu dengan yang lain, ada jalurnya yang di Gaza itu. Belum lagi Israel membuka apa yang sebenarnya di bawah terowongan rumah sakit Indonesia yang di sana. Mungkin yang nggak tega aja kali bukanya mereka kali Pak. Mungkin sudah diobservasi juga Pak Paul yang di bawah rumah sakit Indonesia, cuman belum dibuka ke publik aja. Kan sudah di awal kan sudah tahuan kan, dan sekarang kan di obrak-abrik kan. Kemarin kan lagi diobrak-abrik, tapi filmnya belum ada Pak Paul. Belum. Karena sudah karena sudah menjadi rahasia. Itu seperti di mob, orang Indonesia itu di mob sama IDF dan macam-macam loh. Kita tahu ya. I know what you did this summer katanya kan. Ada filmnya itu dulu Pak Paul. I know what you did this summer gitu. Iya kan? I know what you did this summer. Aduh. Jadi kelihatannya pemerintah Indonesia ini ketar-ketir juga mocking itu Pak. Nanti kalau itu videonya dibuka, terowongannya yang di bawah rumah sakit versi itu, nah itu di berita baru itu kalau betul-betul ada dan dibuktikan dan dibuka gitu. Jangan-jangan sekarang sudah diminta supaya jangan dibuka itu Pak. Bisa jadi. Tetapi Indonesia bodoh. Ya dia malah nyeblung dalam konflik, mau jadi juru bicara, mau jadi ininya kan, mau jadi orang hebatnya. Habis, salah Indonesia. Mau jadi juru bicara, mau menjadi pendamai, tapi dia tidak netral. Dia memojokkan Israel. Israelnya mana mau. Kalau mau jadi pendamai, dia harus seperti Amerika, netral. Dia harus seperti Paus Francis, netral.
Makanya saya selalu bilang seharusnya Indonesia membuka kedutaan Israel di Indonesia. Lalu dua-duanya dipanggil, didudukan. Pasti damai. Karena Indonesia negara Islam terbesar dan Israel butuh suara itu. Karena begitu Indonesia bicara, selesai lah konflik, two-state solution jadi. Sekarang udah susah. Saya pun sedih. Ya, tadinya saya masih berharap two-state solution, sekarang udah sulit. Sebab sekarang polling sudah berkurang bahwa orang Israel takut. Kalau sekarang terjadi pemilihan umum di West Bank, pasti mereka Hamas semua. Betul, Pak. Kalau saya pribadi mungkin agak berbeda dengan Pak Paul ya dalam soal solusi ini. Dari awal saya memang sudah melihat bahwa two state solution itu tidak memungkinkan. Mustahil ya. Dan mustahil, Kalau saya Pak. kan Dari namanya awal, dari saya belajar geopolitik, saya kan saya tahu itu berharap. tidak memungkinkan. Ya Karena sulit, Pak. Sulit, Karena sekarang ya sulit. baru melepas Gaza, itu pun setiap tahun ada korban yang disebabkan dari Gaza. Jadi kalau nanti tepi barat, katakanlah dikasih full control seperti Gaza, nggak bisa. itu kan nggak bisa, Pak. Itu pasti Israel akan hancur, Pak. Israel akan hancur. Begitu Israel akan hancur, ya tinggal tunggu waktu kekristenannya akan hancur, Pak. Karena tempat heritage dan tempat bersejarahnya sudah nggak ada. Iya, kayak Irak. Ya, Irak hilang. Suriah udah nggak semua. ada. Nggak ada historisnya, udah nggak ada. Kalau nggak diselamatkan sama Jerman, mereka udah nggak punya sejarah tuh. Iya. Coba lihat di Bethlehem sekarang, Pak Paul. Tadinya ada sekitar 8.000 katanya di situ penduduk yang warga negara Kristen. Sekarang katanya nggak sampai 200 orang, Pak, di Bethlehem. Dikit sekali, iya, betul. Dikit sekali. Jadi katanya bahwa mereka melindungi tempat-tempat suci Kristen itu semua bohong, Pak Paul. Terus mereka kan bilang katanya di Gaza itu orang Kristennya juga ikut berjuang. Enggak, bohong mereka. Karena orang Kristen di Gaza itu dipersekusi loh sama Islam. Jelas. Nah, nggak ada penduduk orang Kristen di Gaza, paling bisa dihitung nggak sampai 100 orang, Pak, sebetulnya. Dipersekusi, akhirnya nggak tahan, pindah ke luar negeri dan kemana-mana, Pak Paul, gitu. Nggak ada, sebenarnya itu kebohongan. Ya, Pak Ferdinand. Oke.